dibuang fibernya, tinggal karbonnya aja. Sama aja beratnya guys, sama karbon pabrikan. Beratnya karbon sama, cuma yang membedakan antara karbon sutet dan karbon solid atau karbon hulu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mars Muhammad Andi Custom, sahabat subscriber dan teman-teman yang ada di Indonesia dan ada di luar negeri. Kali ini pembahasan saya adalah tentang karbon sutet. Kecenderungan para angler, orang-orang itu pemancing, dia pinginnya jorannya itu ringan terus kuat. Nah, saya ada solusinya, yaitu gunakan aja joran karbon sutet. Joran karbon sutet ini sangat kuat ya, sangat kuat. Dia kemungkinan patah itu sangat kecil sekali kemungkinan patah. Biasanya kemungkinan patah itu karena faktor patahnya itu karena faktor human error. Jadi dari orangnya sendiri, kesalahan dari orangnya sendiri. Tapi untuk fight sama ikan, saya belum pernah melihat atau merasakan langsung joran yang terbuat dari bahan karbon sutet ini patah. Jadi murah juga sangat kuat. Ya, kebanyakan orang-orang sih gengsi, kalau joran kamu apa karbon sutet, dibilang joran limbah joran PLN kah. Memang karbon sutet ini terbuat dari sisa limbah kabel sutet yang towernya tinggi-tinggi itu. Jadi dimanfaatkan, dimodifikasi, dibuat sebagus mungkin, serapi mungkin, sesempurna mungkin menjadi sebuah joran terkuat di dunia. Jadi karbon sutet ini bisa dibilang generasi kedua di dunia joran karbon. Jadi karbon joran itu bermacam-macam, ada yang karbon sama fiber, ada yang karbon aja. Kalau karbon sutet ini kombinasi antara fiber dan karbon. Jadi kombinasi itu yang membuat joran ini kuat. Sebenarnya bisa aja karbon sutet ini diambil ini karbonnya aja, diambil hitamnya aja ini. Jadi ya lebih ringan lagi. Yang sedikit membuat agak berat itu karena ada fibernya, ini ada serat fiber. Dan kenapa joran karbon sutet itu kuat? Karena dia jenis karbonnya itu berserat. Dia berserat seperti apalah, anggaplah karbon sutet ini seperti PE. Sedangkan karbon pabrikan itu seperti senar. Jadi kuat mana antara senar sama PE? Ya tentu kuat PE lah, dengan diameter yang sama pasti lebih kuat PE. Dan kenapa juga brand-brand ternama menanggapi komentar ini ya, komentar dari Mr. Jig Bangkok. Nah, itu kemarin komentar di kolom komentar di video saya kemarin itu, dia tanya kenapa brand-brand ternama semisal Shimano, Daiwa, Maguro, Pen dan lain-lain itu banyak itu, kenapa mereka tidak menggunakan joran yang terbuat dari karbon sutet. Nah, pertama ya mungkin stoknya karbon sutet itu terbatas ya guys, karena dia limbah. Kalaupun mau beli yang baru mungkin terlalu mahal bahannya. Kedua, karbon sutet agak berat karena ini ada fibernya ini guys. Ini fiber
kulitnya, terus di dalamnya ini karbonnya. Jadi kalau ini dibuang fibernya, tinggal karbonnya aja, sama aja beratnya guys, sama karbon pabrikan. Beratnya karbon sama, cuma yang membedakan antara karbon sutet dan karbon solid atau karbon hulu itu di seratnya. Kalau karbon solid pabrikan itu enggak ada seratnya guys. Karbon solid pabrikan apa aja itu mereknya lah, dia kalau ditarik ikan dia kalau patah ya patah del gitu, udah langsung lepas. Tapi misal ini ditarik ikan terus patah, dia itu ndak langsung putusnya, patahnya itu dia ndak langsung lepas, dia masih apa ya, kiwir-kiwir, apa ya istilah bahasa Indonesianya, dia masih tetap posisinya. Dia nggak tiba nggak kayak bambu lah, bambu kalau patah dia nggak langsung patah del, jadi masih dia nempel, ada seratnya yang membuat dia jadi nempel. Nah, sedangkan joran karbon hulu dia kebanyakan digunakan sama brand-brand ternama, di harganya di atas hampir 1 jutaan itu karena prosesnya sangat rumit pembuatannya dan banyak ya, seperti contoh gambar yang ini. Dan kenapa dia brand-brand ternama itu menggunakan karbon hulu ya, juga mereka membuat joran yang ringan tapi kuat, tapi kekuatannya itu sudah tertera guys, biasanya ada di blanknya, kekuatan biasanya maksimal 7 kilo aja, maksimal biasanya 7 kilo. Yang saya lihat di Karbon Tora itu yang harga 10 jutaan ke atas itu ada tulisannya, udah ditempelin sama pihak pabriknya, speknya kekuatan 7 kilo. Jadi kalau lebih batas bisa patah. Tapi untuk karbon sutet dia nggak ada batas, makanya saya polosin, nggak ada batas limitnya, dia nggak akan patah. Ditarik sekuat apapun sama ikan monster dia nggak akan patah. Biasanya yang kalah itu di sambungan atau di ring guide-nya. Jadi ring guide-nya kadang pecah, kadang sambungannya yang bengkok, kan sambungan itu macam-macam juga sambungannya yang kalah. Yang pasti jorannya tetap kuat, dia sampai yang dikhawatirkan PE-nya yang putus atau reelnya yang jebol. Untuk jorannya jangan diragukan lagi ya guys, ini joran sangat kuat sekali. Makanya solusinya yang pingin jorannya udah nggak pakai mikir ya, cukup bawa joran satu aja. Jadi untuk kekuatan joran karbon sutet tidak perlu diragukan lagi ya guys. Ya, yang mau pesan bisa tanya-tanya dulu lewat komentar atau langsung japri saya ke nomor 082334116716 untuk pembuatan joran karbon sutet. Dan saya hanya mempunyai satu nomor itu aja ya guys, nggak punya nomor HP lainnya. Jadi kalau ada nomor lainnya yang mengatasnamakan Mats Muhammad Andi Road Custom, itu bukan saya guys. Dan untuk kelebihan dan kekurangan joran karbon sutet, kekurangannya sangat sedikit sekali menurut saya ya. Dia cuma nggak lifting powernya sangat lemah, jadi begitu dia ditarik ikan, nah dia akan nurut guys, ditarik ikan. Sedangkan karbon solid
ataupun karbon hulu, karena dia 100% karbon, dia mempunyai lifting power, yaitu lifting untuk mengembalikan begitu ditarik ikan ya, jorannya karbon, sifat karbon, dia karbon 100% karbon ya, dia akan berusaha mengembalikan ke posisi awal. Nah, dia punya lifting power. Sedangkan karbon sutet ini karena dia kombinasi antara karbon dan fiber yang membuat dia dan berserat yang membuat dia lifting powernya kurang. Beda ya guys, lifting power dan max drag power, kekuatan joran dan kekuatan lifting power itu beda. Jadi kalau lifting power, kekuatan jorannya untuk mengembalikan ke posisi semula saat dapat ikan. Kalau kekuatan joran, dia kekuatan memenahan beban sekuat apapun, entah itu monster laut, entah itu alien laut, atau apapun lah yang ada di bawah laut, dia akan sangat kuat. Jadi kemungkinan patah sangat kecil. Yang saya khawatirkan yaitu tadi PE nya bisa putus atau tingkatnya bisa patah atau reelnya yang jebol. Jadi kekurangan dari karbon sutet, dia lifting powernya lemah. Sedangkan karbon hulu sama karbon solid pabrikan, dia mempunyai lifting power yang bagus. Dia akan berusaha mengembalikan posisinya saat ditarik ikan ke posisi semula. Nah, seperti itu guys. Tapi itu untuk ikan-ikan yang standar, ikan-ikan mungkin di bawah 2 kilo 3 kilo ya guys. Tapi kalau udah ikan-ikan besar, ikan-ikan 5 kilo misalnya, lifting power untuk karbon solid dan karbon hulu nggak akan berlaku sepertinya. Kalau kekuatan ikan udah 5 kilo up, maka yang berlaku adalah kekuatan tangan, kekuatan reel ya guys. Gitu juga karbon sutet ini. Jadi kalau karbon solid pabrikan atau karbon hulu, dia begitu ditarik ikan ya, ikan monster, dia akan ditarik dan dipaksa untuk mengangkat ke atas melebihi batas. Misal kekuatan karbon hulu 7 kilo, dia ditarik memaksa, ditarikkan monster, terus kita tarik paksa, pasti patah guys. Dan itu kekurangannya dari karbon solid dan karbon hulu. Sedangkan karbon sutet ini, dia begitu ditarik sama ikan monster ke bawah seperti ini, dan kita dengan tenaga kita ya, kita paksa sekuat tenaga, dia nggak akan patah guys, nggak akan patah. Dia apalagi kita menggunakan PE yang besar, leader yang besar, reel yang mumpuni, dan ringget yang Fuji yang udah mumpuni juga. Kita paksa, misal narik kerapu atau narik marlin, kita paksa aja lah, kita nariknya brutal sekalipun, mau loncat-loncat nariknya, dia nggak akan patah. Jadi yang solusinya, jalan keluarnya, segera miliki joran karbon sutet. Bisa pesan sama saya ya guys. Gitu aja penjelasan saya. Mats Muhammad Andi Road Custom, ada di Probolinggo. Salam satu hobi, salam joran melengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.